Ayahanda Ruben Onsu tak sadarkan diri karena penyakit tifus dan batuk kronis. Benarkah Ruben stres memikirkan kesehatan ayahnya? Sarwenda pun tak kuasa menahan tangis kala ia menjenguk mertuanya di rumah sakit. Ayu Ting Ting menanggapi soal candaannya dengan Raffi Ahmad yang dianggap netizen membuat Nagita sakit hati. Seperti apa komentar Ayu? Ucup Nirin merasakan sensasi naik mobil balap dengan kecepatan tinggi. Benarkah ia sempat jatuh saat turun dari mobil? Saksikan liputan selengkapnya hanya di Selebrita Pagi. Papa tiba-tiba nggak sadarin diri. Pihak rumah sakit yang sana alatnya nggak ada yang buat bantu pernafasan, jadi akhirnya dipindahin rumah sakit. Udah dipindahin, ternyata pas di ronsen paru-parunya papa tuh ada cairan, ada kayak bercak-bercak gitu. Kesedihan tengah menyelimuti keluarga Ruben Onsu lantaran ayahanda tercinta Johannes Abraham Onsu tiba-tiba tak sadarkan diri. Kejadian tersebut begitu mendadak hingga membuat Ruben dan keluarga tak siap menerimanya. Ayah Ruben memang sedang dalam perawatan lantaran sakit tifus di salah satu rumah sakit di kawasan Sentul, Bogor. Hingga kemarin 25 Januari kehilangan kesadaran. Tidak hanya Ruben dan Sarwenda yang dirundung kesedihan, tetapi juga putri Ruben, Thalia, yang baru berusia 1,5 tahun. Usianya masih terlalu muda untuk mengerti kondisi kesehatan sang kakek. Dengan keluguannya, Thalia sempat memanggil-manggil kakeknya dari luar jendela ruang ICU. Pemandangan tersebut membuat Wenda tak kuasa menahan air mata. Boleh panggil opa? Tadi subuh kan aku datang. Kalau subuh perkembangannya sih masih ya nggak ada yang signifikan katanya gitu. Jadi ya aku masih belum sadar gitu. Nafasnya juga masih dibantu. Tadi subuh aku sama Bensu udah kesini, jadi jam 3-an kita kesini sampai jam 7-an ya kita pulang jam 7-an, karena kita harus ada kerjaan masing-masing yang harus dikerjakan. Dan kebetulan aku kerjanya udah selesai tadi, aku balik lagi ke sini gitu. Dan kali ini bawa Thalia karena tadi malam nggak bawa Thalia karena satu Thalia udah tidur dan kasihan di ICU juga anak kecil nggak boleh masuk. Dia tadi di jendela dia manggil-manggil, dia ketok-ketok jendelanya apa gitu. Jadi aku ngeliatnya juga makin sedih gitu. Paling cuman dianya pas lihat aku sedih, dianya juga jadi ikut sedih gitu. Jadi ya apa ya, maunya si opa cepet sembuh ya. Ya gitu. Jadi tiap kali masuk aku bilang sama papa Thalia nungguin papa, terus udah kayak gitu. Tadi kan Thalia nggak bisa masuk, jadi aku bilang, Pak, Thalia di luar, manggilin papa cepet sembuh ya, papa cepet bangun, jadi bisa main lagi sama kita, bisa ngumpul lagi bareng sama kita. Ya Alia ya.
Tak ada penyakit serius yang sebenarnya diderita ayah Ruben. Sebelum tak sadarkan diri, keluarga bahkan sempat merasa lega lantaran sakit tifus yang membuatnya dirawat di rumah sakit berangsur membaik. Harapan tersebut pupus seketika mendengar kabar ini. Ruben mencoba untuk tegar meski hatinya sangat khawatir dan sedih akan kondisi ayah tercinta. Ia tetap bekerja lantaran kontrak yang tak bisa dibatalkan. Sebenarnya nggak ada keluhan apa-apa gitu, padahal tadinya sebelum itu kita kirain papa udah membaik, dia udah duduk, ngobrol, bercanda gitu. Jadi udah bener-bener kayaknya kita malah bilang papa ini udah membaik gitu loh. Jadi tiba-tiba kayak gini kita semua kaget. Jadi apa ya? Ya kaget, masih nggak percaya gitu. Perasaan kayaknya tadi baru ngobrol sama papa deh gitu. Jadi papa emang ada jantung, cuman kemarin itu pas masuk rumah sakit karena tipes gitu. Panasnya panas naik turun, lemes badannya, terus akhirnya masuk rumah sakit dan dia tipes. Emang dia ada batuk, cuman dikasih obat batuk aja gitu. Papa tiba-tiba nggak sadarin diri. Pihak rumah sakit yang sana alatnya nggak ada yang buat bantu pernafasan, jadi akhirnya dipindahin rumah sakit. Udah dipindahin, ternyata pas di ronsen paru-parunya papa tuh ada cairan, ada kayak bercak-bercak gitu. Jadi bercak-bercak itu harus dikeluarin gitu. Dan namanya orang awam kita nggak begitu ngerti, kita kirain bercak-bercaknya bisa dikeluarin dengan cara dipompa gitu. Tapi ternyata enggak, jadi harus dikasih obat, dengan itu dia menyerap dengan sendirinya gitu. Jadi ada butuh proses. Kalau kata dokter, kalau dilihat dari kondisi sih ada peningkatan, cuman gak banyak. Bensu tadi pagi bareng sama aku tuh, aku yang mungkin aku lebih cengeng gitu. Jadi aku yang udah nggak bisa nahan. Pokoknya kalau ngeliat papa tuh bawaannya sedih gitu. Jadi ya sedih aja bawaannya. Kalau Bensu dia berusaha buat tegar, jadi dia kayak nggak apa-apa. Cuman akhirnya pada saat dia di lokasi di mobil dia nangis, dia ini, jadi dia tetap drop lah. Ya pastinya semua keluarga pastinya drop gitu. Cuma dia sedrop-dropnya kita juga tetap harus bisa jaga papa, tetap harus bisa kerja. Ya namanya kita pasti selalu bertanya sama dokter, dok ini sampai kapan ya, kira-kira kapan, dan dokter cuma bisa bilang ya kondisi sih peningkatannya ada, cuma sangat tipis gitu. Jadi ya kita yang bisa doa aja yang terbaik buat papa. Ya nggak mungkin lah, namanya papa sendiri pasti kepikiran banget. Dia hari ini mellow sekali. Semua ada beberapa jadwal juga yang dia cancel gitu. Cuman kalau jadwal yang udah emang ada kontrak atau apa gitu, emang ya kita harus kerjakan itu gitu. Tapi ya gimana sih, kita kerja, kita di sini dituntut untuk ketawa, untuk happy. Cuman kalau orang bisa ngelihat dalamnya pasti orang udah tahu gitu, matanya kayak gimana gitu. Meninggalkan kekhawatiran karena kondisi kesehatan orang terkasih, maka lain halnya dengan Ayu Ting Ting yang sedang berbahagia lantaran kembali mendapatkan penghargaan. Apresiasi atas karya-karya tersebut sangat disyukuri Ayu yang belakangan banyak memiliki haters. Beberapa hari terakhir Ayu juga dihujani banyak komentar yang menganggap guyonannya dengan Raffi akan menyakiti hati Nagita Slavina. Pasalnya, di sebuah acara Raffi sempat memelesetkan kata uduk menjadi duduk di pelaminan. Karena candaan tersebut, Ami Kanita mengaku langsung menasehati Raffi agar lebih berhati-hati. Sementara Ayu enggan menanggapi kehebohan yang ditimbulkan karena hal tersebut. Senang, bersyukur, alhamdulillah ternyata masih banyak yang sayang, masih banyak yang dukung saya. Bilkis. Dari kapan tahu juga piala cuma buat dia aja. Kamu aja yang jawab kalau kayak gitu.
enggak, itu mah namanya juga itu kan ini pekerjaan, jadi nggak bener lah itu semua. Ya pasti anak-anak langsung ngomong lah ini itu, pasti saya nasihatin lah langsung. Langsung telepon, langsung komunikasi lah. Apapun saya sebagai ibu, sebagai orang tua selalu kalau ada yang ada yang ini dikit pasti saya telepon, saya nasihatin. Sering kadang nasihatin selalu hati-hati kalau bicara gitu kan. Mungkin Raffinya berpikir ya udah kayaknya dia nggak berpikir panjang, tapi kan orang yang nonton atau enggak orang yang nggak suka kan bisa jadi bisa jadi diperpanjang lah kalimat-kalimat itu, bisa jadi bikin masalah gitu. Jadi saya selalu nasihatin. Enggak tuh dia ditanya ya udahlah mau orang namanya juga ngerjain dulu biasa aja gitu. Tapi tetap saya kasih tahu. Selamat pagi pemirsa, saya Ajeng Kartika akan menemani pagi Anda dengan rangkaian berita menarik dari jagat selebritas tanah air. Sensasi yang dirasakan oleh Ucup Nirין ketika menaiki mobil balap. Di dalam mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi hingga berputar-putar membuat Ucup Nirין pucat pasi. Lantas benarkah Ucup Nirין juga sempat jatuh lantaran lemas saat turun dari mobil? Di lain kisah, Dewi Sanca sudah diperbolehkan pulang setelah mencoba menyakiti dirinya karena putus cinta. Dewi pun tak kuasa menahan kesedihan ketika teringat kejadian itu. Lantas, seperti apa kondisi Dewi Sanca saat ini? Jangan kemana-mana, simak liputannya setelah yang satu ini hanya di Selebrita Pagi. Asik dah hari ini. Rasanya pengen pingsan aja. Gak kuat.